dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ada mobil di sebelah kanan. Menjahit baju menggunakan tangan. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Baitul Arqam adalah merupakan program pengkaderan formal utama di Aisyah untuk melahirkan kader militan yang berlandaskan ideologi Islam berkemajuan, siap memimpin dan cakap dalam mengemban amanah dakwah amar ma'ruf nahi munkar di era modern. Alhamdulillah, pimpinan daerah Aisyah Buleleng dapat menyelenggarakan Baitul Arqam selama 2 hari yang bertempat di TK Aisyah Bustanul Atfal Singaraja yang dimulai hari ini 16 hingga 17 Januari 2026 dengan mengusung tema penguatan ideologi gerakan Aisyah menuju perempuan berkemajuan. Diselenggarakan Baitul Arqam selain menjadi ajang silaturahmi dan yang utama, diharapkan melalui kegiatan Baitul Arqam dapat mencetak kader-kader militan yang memiliki pemahaman ideologi yang kuat, yang mumpuni, yang tangguh, serta memiliki kemampuan dalam memimpin untuk dapat menggerakkan Aisyah dan mampu mentransformasi nilai-nilai Islam berkemajuan, nilai-nilai ideologi Muhammadiyah, dan nilai-nilai perjuangan Aisyah dalam dunia nyata. Kami berharap peserta Baitul Arqam bisa mengikuti kegiatan ini dengan tekun, dengan senang, dan dapat memahami materi-materi yang diberikan oleh para narasumber. Kita bisa bersama, apalagi di momen kita ini berbaitul arqam. Memang kalau di Bali itu kita baru maksimal baitul arqam. Padahal kalau sudah tingkat pimpinan ini harusnya sudah darul arqam. Baitul arqam itu pun ambil yang minimal itu 2 hari 1 malam. Padahal baitul arqam itu minimal harus 2 malam 3 hari. Mungkin karena di TK. Saya awal sudah merasa senang karena ada salah satu pimpinan BDA yang mengabarkan kepada saya, kita mau pulang. Saya bilang, jangan lupa undang saya. Jangan kalau Pak Sirasi itu lupa sama ketua PJM.
Ternyata dia jadinya di jalan orang. Ya amal usaha, jadi bukan di villa lagi, ya amal usaha gitu. Itu bagus gitu. Iya. Jadi cuman makanya kalau ini 2 hari 1 malam, saya kira memang ya tidak manis batu kata orang bilang. Kalau ini dipaksakan 2 malam 3 hari, nanti mesti hari ketiga atau malam kedua itu jarang yang ada di sini, mesti ke belakang. Minta vitamin lah, minta tensi, minta kelokan gitu. Kebetulan kita lagi ini. Nah, tapi Baitul Arqam kalau bisa terselenggara, apalagi di wilayah bahkan di daerah kita, ini hal yang luar biasa. Bermuhammadiyah itu kalau tidak didampingi dengan istri-istri yang harusnya juga Aisyah itu agak susah digerakkan. Nah, dan yang paling fatal itu kalau nggak pernah di Baitul Arqam itu, jadi bapaknya ke kanan, ibunya ke kiri. Nah ini malah tambah payah nanti kita menggerakkan. Makanya ada wacana di pimpinan cabang Kriwut yang sudah rutin mengadakan pertemuan dan kajian itu. Ada satu momen sebulan sekali Aisyah dan Muhammadiyah itu duduk bareng supaya setiap permasalahan itu bisa segera diatasi dan segera diselesaikan. Dan tentu kepada peserta utamanya bahwa insya Allah dengan Baitul Arqam ini minimal peserta ini akan dicas gitu, artinya dihidupkan lagi mesinnya, karena bisa jadi apa yang disampaikan di kurikulum Baitul Arqam kita ini adalah sesuatu yang memang mungkin hanya nuansa penyampaian, termasuk juga ilustrasinya saja yang nanti kita buat. Insya Allah habis Jumat itu materi saya, materi yang pertama yang kita coba bagaimana mengenalkan Muhammadiyah ini. Buat bicara Muhammadiyah itu ya bicara Aisyah, bicara Aisyah, bicara pemuda Muhammadiyah, bicara itu untuk segala macam kesusahan. Saya kira penguatan ideologi ini menjadi keharusan bagi kita, utamanya di wilayah, sebagai bentuk penguatan bahwa kita bermuhammadiyah, beraisyah ini itu karena apa? Kalau itu sudah terjawab dengan mantap, tidak ragu-ragu, maka kita juga bermuhammadiyah, beraisyah akan penuh dengan makna, bukan milu-milu bawah, bukan karena semangatnya takut dipeliti sama kita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti Pak Haris Susanto sampaikan, ada yang senior, ada yang muda, alhamdulillah sekali. Ya, jadi juga berbaur ini efisiensi sekali. Ada guru, kemudian ada MA. Ya. Selamat untuk nanti mengikuti Baitul Arqam. Selalu semangat juga untuk tolabul ilmu. Ya. Ya, Baitul Arqam tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, kegiatan perkaderan utama ini dan perkaderan formal yang berorientasi pada pembinaan ideologi Islaman dan kepemimpinan warga Muhammadiyah, khususnya di sini Aisyah. Jadi saya membaca tema penguatan ideologi gerakan Aisyah menuju perempuan berkemajuan. Bagaimana ini menuju perempuan berkemajuan? Ini sudah maju ini lumayan dengan renovasi TK seperti ini. Sudah pemikirannya sudah di depan. Atas itu nanti menjadi gedung, bisa menjadi gedung serbaguna. Ini sudah luar biasa. Iya, luar biasa. Luar biasa karena sudah pemikiran di depan. Nah, nanti tentunya harus tidak lanjut bagaimana memberi makanan. Bagaimana perempuan kemajuan ini sudah setara dengan laki-laki di kali. Dan kita mempunyai peluang besar untuk bergerak di ruang pabrik. Itu jadi guru, itu dikembangkan demi peradaban utama, demi kemajuan bangsa dan negara, terutama
di dalam lingkungan di Buleleng ini bisa memberikan kontribusi masalah-masalah apa yang ada di Buleleng. Alhamdulillah itu sudah ada gedung, NA bisa pakai, kemudian sekolah Aisyah sudah bisa pakai, semuanya berpusat di sini. Alhamdulillah. Jadi BA ini sangat penting, berharap semua pimpinan berkoneksi, bekerja sama, terutama dalam hal nanti memutuskan kebijakan, dan itu nanti berlanjut akan siapa yang menerima amanah, siapa yang menerima nanti harus menguruskan program ini yang sudah disepakati. Nah kemudian itu menjadi penting karena kalau sudah diberi amanah, bagaimana Aisyah itu maju ini harus melanjutkannya dengan benar-benar amanah tidak hanya mengerjakan tetapi melaporkan, amanah tidak hanya melaporkan tapi mensiarkan. Jadi kalau sudah amanah datang kita laksanakan, kita laporkan, kita siarkan, itu penting karena kita tahu sendiri kita ada di Bali, Aisyah harus muncul. Bapak, kita jangan pesimis ya, Pak Yusuf Santo, perempuan ini adalah perempuan tangguh ya, sakit jangan ada yang sakit, sehat selalu selama Baitul Aqab. Kemudian fokus. Ilmu ini sangat bermanfaat. Ini terutama senior-senior yang akan mendampingi sampai besok. Ambil ilmunya, gali ilmunya sebanyak mungkin yang bisa diterapkan di sini. Nah, kami wilayah Aisyah Bali itu, alhamdulillah gerbongnya itu mudah-mudah. Saya termasuk senior sebetulnya, termasuk lansia sudah. Tapi karena belakang saya di muda-muda, kreatif sekali. Sudah tidak ada apa-apa, tidak ada aba-aba. Misalnya, oke, MKS bikin ini, MTK bikin ini, tidak. Tapi mereka sudah muncul ide-idenya itu dengan, ya tentunya dengan bimbingan para senior, dengan Baitul Aqab seperti ini. Mereka sudah jalan, Bu, MTK mau bikin, oke, BPR nanti mau bikin lagi pengajian dengan ini temanya ini. Itu sudah jalan, Bu. Jadi saya tinggal silakan, ya. Alhamdulillah. Ini memang terus harus disemangati. Nanti para ini kader-kader ini tentunya akan menjadi pemimpin-pemimpin. Dan itu contoh pemimpin-pemimpin yang sukses. Pelajari, dekati, ambil ilmunya. Itu penting, Bu, penting sekali. Jadi alhamdulillah, bersyukur. Ini didampingi Bu Takwalin dan Mbak Eda sampai besok. Jadi kalau sudah satu visi, satu misi, satu tujuan dalam organisasi, dalam Aisyah ini ini gampang sekali bergerak. Isinya apa, Bu? Niatkan apa, Bu? Jadi semoga Aisyah ini bisa menjadi wadah kita untuk beramal soleh, wadah kita untuk menabung amal untuk akhirat, dengan tujuan hanya mengharap ridho Allah. Tidak, orang ikhlas ya, kemudian kita tulus hanya berharap ridho Allah, itu benar-benar mendapat ketenangan menjalankan atas asal amanah, sehingga nanti Allah akan membersamai kita, membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang sekiranya secara akal jauh. Ini bangun 700 juta ya, Bu ya, masih perlu di atas lagi. Ini baru sekali koneksi atau jaringan dengan pemerintah. Nah ini juga harus dibina, harus dirawat, itu harus dirawat. Jadi kalau misalnya diundang, setiap ada kegiatan diundang, itu cara merawatnya jaringan yang ada. Kemudian kita punya kegiatan desain sampai ke beliau, itu kami melaporkan dan mensiarkan ke beliau-beliau. Jadi di Bali itu dengan dinas sosial kita juga sangat kenal, apalagi dengan Pak Koster, kemudian Pak Sandara, bahkan Aisyah ini juga wilayah sudah dapat dana hibah, karena Aisyah itu sifatnya inklusif, bisa bekerja sama dengan siapa saja. Kemudian penerima manfaatnya, ini penting, penerima manfaatnya adalah tidak hanya Aisyah, tidak dibatasi oleh agama, suku, bangsa, ideologi. Itu tidak dibatasi itu, jadi penerima manfaatnya siapa saja. Kemarin waktu pada korban banjir, LLHBB bersinergi dengan semua majelis lembaga memberikan bantuan tentang banjir di Denpasar terutama, hanya ini di Denpasar nih. Jadi kita memberi bantuan sampai
psikososial. Jadi setelah banjir selesai ada juga apa itu Bu? Diisi edukasi tentang kebersihan, diisi edukasi tentang sampah. Tidak ada selain Aisyah yang bekerja seperti itu. Nah ini kita siapkan, laporkan ke dinas sosial, laporkan ke Pak Koster, ke dinas terkait, sehingga menjadi poin plus. Jadi kita dikenal. Dikenalnya karena apa? Karena kita selalu melakukan, memberikan manfaat kepada masyarakat. Siap Bu Jen? Ini menyerahkan peserta bergabung kepada masa training yang diikuti oleh peserta sebanyak 30 yang terdiri dari PDA, ECA, Beleleng, Sendiri, dan Keluarga, Sama Usaha, dan PD dan HI mengikuti kegiatan ini. Saya terima untuk peserta Baitul Arkom yang sudah diserahkan kepada MUI. Terima kasih. Baitul Arkom PDA